teman-teman, balik lagi di channel Jalan-Jalan ID. Kalian kebayang gak sih lagi di Bogor tapi tiba-tiba nemu hamparan pasir putih persis kayak di tepi laut? Nah, unik banget kan? Kali ini kita lagi ada di salah satu destinasi paling unik di Ciseeng, Bogor. Sebuah hidden gem yang nawarin sensasi liburan pantai buatan yang cocok buat kalian kunjungin bareng keluarga. Nama tepatnya adalah Taman Wisata Wanagria ya. Di sini kalian bisa ngerasain halusnya pasir putih di pinggir pantai buatan dan berbagai aktivitas seru di dalamnya. Buat teman-teman yang mau kesini, gampang banget kok. Langsung aja meluncur ke Jalan Raya Ciseeng, Parung, Bogor. Atau biar nggak nyasar, tinggal buka Google Maps dan ketik aja Taman Wisata Wanagria. Aksesnya mudah dan pastinya ramah di kantong. Kira-kira ada keseruan apa aja ya di dalam pantai buatan ini? Dan berapa sih tiket masuknya? Yuk nggak usah lama-lama, langsung aja kita explore bareng-bareng. Nah, di sini tuh HTM-nya murah banget teman-teman, cuma 7.500 per orang. Untuk parkirnya juga terjangkau, motor 10.000 dan mobil 15.000. Buat teman-teman yang mau datang rombongan pakai bus juga bisa ya, karena area parkirnya tuh luas banget. Pas aku kesini banyak juga kok yang datang untuk acara kumpul-kumpul seperti arisan dan acara keluarga lainnya. Serunya lagi di sini pilihannya bukan cuma pantai buatan aja loh. Buat kalian yang bawa anak-anak, ada area waterpark yang seru buat main air, ada area pemancingan. Terus ada juga spot ala Korea yang estetik banget. Sampai seru-seruan berkendara ATV. Wah, lengkap juga ya. Tempat ini lumayan luas juga loh teman-teman. Areanya mencapai sekitar 8 hektar. Seperti yang kalian lihat di sini banyak banget pohon-pohon rindang. Jadi walaupun kalian datang siang hari, gak akan kerasa panas karena suasananya adem banget. Uniknya di sini memang sengaja didatangkan pasir asli dari pantai untuk memberi kesan wisata pantai yang real. Buat kalian yang mau berkunjung, Taman Wisata Wanagria ini buka setiap hari mulai jam setengah 8 sampai jam 6 sore. Buat teman-teman yang nggak bawa tikar dari rumah, tenang aja, di sini kalian bisa sewa tikar kok. Tapi sebenarnya nggak perlu khawatir soal tempat duduk, karena di setiap sudut sudah banyak disediakan spot buat santai. Nah, ini dia denah wisatanya supaya kalian nggak bingung mau kemana dulu. Untuk fasilitas pendukung lainnya seperti toilet juga aman banget ya, karena posisinya sudah tersebar di beberapa titik, jadi nggak perlu jauh-jauh kalau kalian lagi butuh ke toilet. Lihat deh teman-teman, ini tuh pasir pantai beneran ya. Kalau kalian ajak bocil, dijamin mereka bakal betah banget main pasir di sini. Uniknya ada satu sisi yang memang area pasir pantai, tapi ada juga sisi yang sudah di keramik, terutama di dekat kedai makanan. Oh ya, kalau kalian lapar nggak perlu ribet bawa bekal banyak-banyak. Di sekitaran sini banyak banget kedai-kedai kecil yang jual makanan dan minuman. Harganya juga terjangkau banget. Nah, buat yang pengen basah-basahan, ini dia area waterparknya. Untuk HTM-nya sendiri masih tergolong murah. Kalian cukup bayar Rp25.000 untuk weekday dan Rp30.000 aja untuk weekend. Nah, yang aku perhatiin nih teman-teman, banyak banget rombongan ibu-ibu yang datang ke Wanagria buat acara kumpul-kumpul. Serunya lagi di sini kalian bebas karaokean loh. Buat yang nggak mau ribet bawa alat, kalian bisa sewa sound system cuma dengan harga Rp100.000 aja. Cocok banget kan buat seru-seruan bareng grup arisan atau keluarga besar sambil nyanyi-nyanyi bareng. Next,
Kita melipir sedikit ke area tepi pantai buatannya ya. Jadi di sini tuh ada beberapa pilihan wahana air kayak perahu, bebek-bebekan, dan wahana lainnya. Tapi aku mau infoin sedikit nih buat teman-teman, apalagi yang bawa anak di bawah 3 tahun, wajib banget dipegangin ya. Karena di pinggiran ini benar-benar nggak ada pembatasnya. Jadi menurut aku agak kurang safety. Semoga kedepannya pihak pengelola bisa kasih pagar pengaman ya. Terus yang aku perhatiin sih, untuk wahana selain perahu, tampilannya sudah mulai kelihatan kurang terawat. Dan aku kurang tahu juga apakah semuanya masih bisa dipakai atau enggak. Oh ya, buat teman-teman yang mau keliling danau sekitar 3 kali putaran, kalian bisa naik perahu dari sini ya. Harganya tuh murah banget, cuma 10.000 per orang. Asik banget kan? Tapi sayangnya di sini belum disediakan pelampung untuk penumpang. Nah, buat teman-teman yang hobi foto-foto atau pengen eksis di media sosial, wajib banget nih cobain sewa handbook biar makin dapat vibes-nya pas foto-foto di spot ala Korea ini. Untuk harga sewanya itu Rp25.000 per 15 menit. Tapi tenang aja, buat kalian yang nggak mau sewa handbook, kalian tetap bisa kok foto-foto secara gratis di area spot Korea ini. Suasananya di sini juga rapi dan bersih, jadi mendukung untuk foto-foto estetik nih. Kita beralih ke area lainnya ya. Tentunya di sini juga sudah tersedia fasilitas musola yang memadai buat teman-teman yang mau beribadah. Nah, tepat di dekat musola itu ada tangga yang bisa kita naiki. Kalau kita naik ke atas, kita bisa langsung melihat view dari ketinggian. Sekarang aku udah di atas nih teman-teman. Di atas ini sebenarnya ada beberapa spot duduk buat santai sambil melihat pemandangan. Tapi jujur aja aku agak merasa ngeri karena bangunannya terasa kurang terawat. Jadi aku mutusin buat nggak lama-lama di atas ini dan langsung turun lagi. Buat teman-teman yang pengen nyobain sewa ATV, biayanya Rp50.000. Tapi kalau kalian lebih milih santai sambil nikmatin suasana, bisa banget naik kereta keliling dengan membayar Rp10.000 per orang. Oh ya, pembayaran di sini cuma bisa pakai cash ya. Jadi pastikan kalian sudah siapin uang tunai sebelum berangkat. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright, and for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago,
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago. Next, kita geser sedikit ke area Taman Burung. Ukurannya memang gak terlalu luas, tampilannya seperti ini dan suasananya cenderung lebih sepi dibandingkan di area danau. Oh ya, untuk masuk ke sini gratis ya. Nah, setelah dari Taman Burung, di sebelahnya nanti ada area yang namanya Taman Kurcaci. Taman Kurcaci ini juga free ya teman-teman. Penasaran gak ada apa aja di dalamnya? Yuk langsung kita menuju ke Taman Kurcaci. Taman Kurcaci ini ternyata lumayan luas juga loh teman-teman. Di dalamnya sudah tersedia warung. Selain itu ada beberapa kayak saung yang bisa kalian sewa buat tempat kumpul keluarga. Tapi saran aku mending kalian booking dulu dari jauh-jauh hari ya, supaya pasti kebagian tempat karena peminatnya tuh lumayan banyak. Terus yang unik lagi di sini ada sumur yang bentuknya persis kayak di negeri dongeng. Selain sumur itu sebenarnya masih banyak lagi spot-spot unik lainnya yang bisa kalian explore di area ini. Di dalam Taman Kurcaci, suasananya benar-benar dibuat tematik dan unik banget teman-teman. Di dalam taman ini ada area yang didesain menyerupai miniatur kota. Di sini terdapat replika bangunan-bangunan ikonik ala-ala di luar negeri gitu. Rumah-rumah ini berwarna-warni dan sangat instagramable ya. Oh ya, di area ini juga ada semacam kolam ya. Kolam ini cuma untuk hiasan atau estetika aja. Oke teman-teman, itu dia suasana di Taman Kurcaci ya. Next, aku akan ajak kamu balik lagi ke area pantainya. Saran aku sih kalau mau kesini mending pas lagi nggak musim hujan aja ya. Soalnya hampir semua aktivitas di Wanagria ini sifatnya outdoor. Jadi kalau cuaca cerah kalian bisa eksplor semua sudutnya dengan maksimal. Nah, buat bapak-bapak atau teman-teman yang punya hobi mancing, di sini juga ada area pemancingan. Kalian bisa menyalurkan hobi di sini dengan membayar Rp50.000. Nah, nggak nyangka ya, di area pasir pantainya bener-bener bersih banget teman-teman. Kerennya lagi pengunjungnya tertib dan nggak ada yang buang sampah sembarangan. Suasananya jadi nyaman dan emang paling pas deh buat piknik bareng keluarga di bawah pohon rindang. Tapi perjalanan kita belum selesai ya. Masih ada satu area lagi yang wajib dikunjungi, yaitu Taman Kelinci. Tonton terus video ini sampai habis. Oh iya teman-teman, bisa naik ke jembatan yang ada di sisi danau ya. Dari atas jembatan ini kalian bisa ambil foto dengan view danau yang luas. Pokoknya cakep banget buat latar foto. Nah, sekarang kita udah sampai di area Taman Kelinci. Masuk ke sini juga free alias gratis tanpa biaya tambahan lagi ya. Serunya lagi di sini isinya nggak cuma kelinci-kelinci lucu aja, tapi banyak juga burung merpati yang terbang bebas di sekitar kita. Oke teman-teman, itu dia tour singkat kita di Wanagria kali ini. Ada pasir putih ala pantai, waterpark, keliling danau naik perahu cuma 10.000 sampai foto-foto ala Korea. Meskipun ada beberapa fasilitas yang menurut aku perlu ditingkatkan perawatannya,
terutama soal pagar pengaman di pinggir danau. Tapi dengan HTM yang sangat terjangkau, kalau menurut aku tempat ini sih worth it untuk dikunjungi ya. Kalau menurut kalian tempat ini menarik, jangan lupa like video ini, save buat rencana liburan akhir pekan nanti, dan share ke grup WhatsApp keluarga kalian. Terima kasih sudah nonton video ini, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.